Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, ini akhir-akhir ini kami menonton di televisi maupun di sosial media yang lain, di YouTube terutama, banyak sekali orang itu banyak sekali melakukan korupsi Pak Ustadz. Kalau kita lihat, mungkin dia kekurangan harta, ya enggak mungkin orang yang korupsi juga banyak yang bos-bos kan Pak Ustadz. Iya loh Ji, direktur-direktur lah, itu sebenarnya salahnya apa itu Pak Ustadz? Kan yang dikorupsi juga bukan uang nenek moyangnya itu Pak Ustadz ya, itu kan uang rakyat kadang-kadang Pak Ustadz. Kenapa bisa seperti itu Pak Ustadz? Mohon ini penjelasannya untuk memperkuat keimanan kami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang korupsi itu kan memang sejak zaman dahulu sudah ada ya. Dari kerajaan-kerajaan dulu zamannya Belanda itu sebenarnya sudah ada. Nah sekarang ini sama. Jadi kalau seseorang, ini kita bercerita tentang orang Islam dulu ya, karena kan ini untuk lingkungan Islam. Kalau ada orang Islam korupsi, itu memang dia tahunya hanya sholat. Jadi kalau dia sudah sholat itu dia udah merasa dia masuk surga. Apalagi kalau dia bos, kalau udah ngundang penceramah seminggu itu sekali, dia udah mikirnya saya ngundang orang yang katanya ahli surga, kan begitu. Nah, orang-orang yang punya pikiran begitu itu tidak baik sebenarnya. Nah, kemudian gimana itu bisa korupsi itu berjalan? Sulit sekali ditumpas. Iya betul Pak Ustadz. Karena korupsi itu kan menyelinap istilahnya. Korupsi, suap itu kan menyelinap gitu ya. Jadi kalau nggak ada orang yang kowar-kowar nggak ketahuan sebenarnya. Nah persoalannya itu kalau namanya ada korupsi di suatu pembangunan proyek negara umpamanya, itu ya biasanya ada di titik itu sudah sangat ada sekali. Cuma karena banyak yang di situ itu dapat ya, jadi ya nggak ada yang ngomong kan gitu ya. Kecuali nanti ada apa namanya, kontraktor pendukungnya itu subkon namanya itu sulit sekali dibayar. Nah mulailah dia ngomong, atau bangunannya ambruk bisa. Tapi kalau kontraktor besar kan hitungannya jelas sih ya. Jadi jarang lah ambruk ya. Jangan kan sampai lah. Nah itu doa. Itu doa mendoakan sesuatu yang dia dulu pernah lakukan sebenarnya. Jangan sampai ambruk lah kan gitu. Jadi ketahuan nantinya kan gitu. Kalau ambruk dibilang apes gitu. Jadi pada suatu keadaan di proyek itu dari mulai atas sampai bawah pekerjanya itu kan diajak untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian yang atas juga baik juga, dia mau masuk neraka nggak mau sendiri. apa nyampe ke sana pikiran Ustaz? Nyampe lah. Saya bilang nyampe aja. Jadi dia nggak mau masuk neraka sendiri, makanya habis dia ngambil dari keuntungan di luar keuntungan proyek, kan gitu nih. Nah, ini dia bagi-bagi bonus ke karyawannya. Mungkin bukan nggak masuk neraka sendirian, maksudnya kalau ketangkap nggak sendirian mungkin kali ya. Hah? Ya juga begitu juga boleh ya. Karena di awal tadi kan sholat tapi melakukan juga, seolah-olah agama itu nggak berperan dalam kehidupan di dunianya gitu Ustaz. Iya benar memang. Dan juga dia punya pikiran kalau dia ngasih bonus ke anak buahnya biar dia dikatakan baik kan gitu. Jadi banyak hal yang dia pikirkan jadi satu. Ya, gimana untuk keuntungannya ya? Untuk keuntungannya sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi yang lain ada suap. Akhir-akhir ini malah institusi pengadilan malah minta suap.
minta disuap. Padahal dia dibilang wakil Tuhan itu Pak Ustadz di dunia ini. Bener gitu, gimana itu Pak Ustadz? Ya kalau yang benar yang lurus ya wakil Tuhan lah. Dia merasa bahwa dirinya itulah yang bisa menjadikan hukum itu dipermainkan. Yang merasa dirinya Tuhan, yang satu bisa dibebaskan, yang satu bisa dihukum. Iya benar. Untuk keuntungan dia sendiri. Nah kan bukan wakil Tuhan seperti itu. Kalau Allah beneran ya nggak seperti itu. Allah itu adil, benar-benar adil. Cuma kalau di dunia itu ya tergantung manusianya sendiri. Nanti Allah itu hanya melihat, oh ini diginiin, nanti diberi ini. Oh nanti yang nakal, kalau yang ini dibiarin ketika ketahuan sampai matinya. Nanti ada yang oh ini harus ketahuan seperti itu. Itu cara Allah memberikan takdir satu dan yang lain itu bisa berbeda. Dasarnya apa itu Pak Ustadz ya? Allah begitu Pak Ustadz ya? Dasarnya Allah begitu ya karena Allah itu ya maha kuasa aja. Maha kuasanya Allah. Maha kuasa, jadi nggak bisa, kita tidak mengetahui apa yang beliau inginkan, kan nggak ngerti. Tapi kalau saya amati, oh iya ya, Allah itu tergantung aja, tergantung Allah aja. Jadi kita nggak bisa memprediksi bahwa momennya kalau kamu dulu itu kerja di suatu perusahaan, keinginan kamu itu jadi GM atau bahkan direktur umpamanya. Tapi kan secara harfiah kan kamu nggak bisa. Walaupun kamu punya keinginan, walaupun kamu didoain sama orang tuamu, kan seperti itu. Nah kenapa nggak bisa? Lah memang itu nggak bisa terus kamu itu ingin doa apa terus uni astajib lakum, ini nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jadi untuk mencocokkan antara ayat tersebut dengan keadaan itu manusianya aja kepingin bahwa Allah maha memberi atau Allah maha mengabulkan, bukan yang seperti itu. Jadi harusnya kita memahami bahwa begitulah cara Allah, begitulah cara Allah, begitulah kita tidak tahu, begitulah cara Allah Ta'ala. Jadi kita harus mensikapi tiap takdir demi takdir ya yang mengenai kita. Atau kalau memang kita sering mendengarkan, ya ini yang kita sering mendengarkan, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi di sini ceritakan sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai sehingga kaum tersebut merubahnya. Di sini Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai atau sehingga kaum ini merubahnya. Dia merubah itu apa? Akidahnya dirubah, syariatnya yang belang bentong itu yang mulai diluruskan, tauhidnya ditambah, iman kepada Allah Ta'ala ditambah. Nah inilah cara merubahnya. Kalau orang-orang lain, tekniknya, manajemennya ini, iya boleh, nggak apa-apa. Tapi itu kan hanya ikhtiar duniawi. Tapi yang akhirat inilah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Kalau manajemen, semua orang-orang non-muslim itu manajemennya canggih-canggih. Dia berhasil. Apakah dia mengamalkan innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Wah, nah, kan bisa jawab sekarang. Iya, bener. Kan nggak bisa. Tapi ayat ini menjadi semangat kita untuk merubah sebenarnya, agar kita itu benar-benar diletakkan cara mencari rezeki kita itu yang halal, yang thayyib. Jadi kalau momennya linknya itu udah korupsi di suatu perusahaan, ya dari mulai bawah nanti dia naik ke atas, itu kan ada yang membawa nih, lokomotifnya ada, ya ini yang membaik. Kalau di situ itu aman-aman aja, korup ya dia membawa itu sampai dia nggak pensiun pun dia masih dapat apa namanya, royalti dia. Pensiun tapi mendapatkan royalti. Lah kan lucu kan gitu. Berarti dosanya juga dapat royalti. Nah itu. Lah iya. Makanya itu sebenarnya cara orang itu menjadi koruptor itu turun-temurun juga. Walaupun bukan genetik, tapi itu genetik dari kinerja di tiap-tiap instansi. Ustaz, koruptor tuh udah menurun Ustaz. Iya menurun karena di pekerjaan kan seperti itu. Apalagi kalau isinya pekerjaan, udah setiap harinya congkel sana congkel sini, ambil
strepper, ambil besi beton, ambil semen, ambil ini, semuanya diambilin semuanya kan. Habis itu selesai dia dapat bonus, dia dapat ini, kemudian halal bihalal mamanya. Halal bihalal ini apanya yang halal bihalal? Kok halal bihalal gimana? Semua orang-orang instansi yang memang di situ itu korupsi, loh kok saling memaafkan, ini maafkan yang mana? Dia itu harusnya halal bihalal sama rakyat-rakyat Indonesia sebenarnya. Diambil uangnya di situ, dia cantumkan kami dari perusahaan ini meminta maaf karena bagi teman-teman masyarakat yang membayar pajak, pajaknya saya ambil untuk saya belikan HRV, Fortuner, tanah di desa daerah dingin, kan seperti itu. Ustaz, kalau orang udah terlanjur korupsi mungkin sulit ya untuk secara langsung untuk mengembalikan, bertobat. Nah, bagi orang yang belum nih, bukannya tidak ya, belum melaksanakan hal seperti itu, dengan cobaan-cobaan uang di mana-mana berserakan ceritanya gitu kan, agar tidak terjerumus sebagai koruptor, itu apa yang harus dia lakukan, Ustaz? Jadi gini, kalau memang ada di perusahaan nih konstruksi, di situ linknya itu kan link memang nyuri aja kan begitu nih, dengan dibalut kalimat efisiensi kan begitu ya. Nah kalau dia itu hanya makan gajinya tidak ada masalah. Persoalannya kalau dia ikut menghitung apa yang harus nanti dia setorkan kepada bosnya. Nah ini kan dia menolong dalam hal kejahatan. Nah, orang yang ingin bersih, Ustaz, ada di lingkungan itu semacam simalakama, tidak dilakukan resiko, dilakukan, Masya Allah. Itu harus gimana tuh, Ustaz? Iya, cari pekerjaan lain. Ya, kalau saya gitu, cari pekerjaan lain yang hati itu serak, beneran tidak di lingkungan yang ini itu, selesai. Kalau dia kayaknya saya cocok di sini, oh berarti ya dia masih abu-abu di titik itu. Bisa jadi sebelum dia resign, dia mencari dapat bonusnya, dikumpulin, nanti dibuang gitu aja ya. Benar. Jadi dia kasih di yatim piatu karena memang itu uang rakyat, kasih aja. Ini sedekah apa? Enggak, memang ada orang nitipin untuk di sini, selesai. Jangan bilang itu sedekah, ya nggak boleh. Kalau masih ada kan gitu juga. Ya kita nggak boleh pesimis. Oh, nggak apa-apa. Bener ini, itu bener sih. Itu bener. Cuma kalau masih ada, nah kalau nggak ada nanti ditanyain di akhirat. Karena kan orang yang dapat itu tuh kan udah dilihat tuh gajinya yang kecil-kecil, dikasih gitu kan masih dia nggak nolak. Gaji aja nggak cukup. Ya nggak juga. Yang gaji gede juga nggak nolak. Nah itu udah kebangetan. Malah dapat paling gede. Ya. Makanya kita harus memahami, belajarlah dari keadaan. Ya, jadi kalau memang boleh mau bekerja di sini boleh, tapi lihat-lihat. Kalau kita memang ingin lurus di jalan Allah, insya Allah pasti nanti Allah akan memberikan hidayah kepada kita sehingga diberi pekerjaan-pekerjaan yang halalan thayyiban. Insya Allah lah ya. Karena kita mencoba lurus terus, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau hatinya masih abu-abu, ya dia nggak akan dapat jalan keluar. Seperti itu. Bismillah. Nah, sebelum resign dia cari cari pekerjaan-pekerjaan yang menurut dia itu pas di dalam hatinya. Ustadz, kalau seseorang ada di lingkungan yang seperti tadi Ustadz jelaskan ya, apakah itu akibat dari dosa-dosa yang lalu, Ustadz? Ya sama, cuma orangnya kan nggak mau tahu aja. Jadi seorang itu kalau melakukan dosa kemudian dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, apalagi tobatan nasuha tidak dikerjakan, ya dia akan dapat setan yang lebih besar, dikumpulkan malah ya. itu. Jadi kalau ada orang yang dia mendekat dirinya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah itu akan memberikan hidayah pada dia.
Allah akan mendekat kepada dia dengan lebih cepat dari dia. Tapi kalau orang itu berbuat dosa dan dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, dia yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, setan yang lebih besar masuk. Dia nanti akan cari mangsa yang lebih besar. Itu lakukan, berhasil, dia nggak taubat sama Allah Ta'ala, masuk setan yang lebih besar lagi. Begitulah sebenarnya. Orang marah juga sama. Orang marah itu kan pertama diam, lama-lama dia ditakuti. Akhirnya dia mikir, saya marah semuanya takut. Akhirnya dia biasaan marah. Nah, kebiasaan marah ini yang menjadikan setan itu lebih lama, lebih banyak dan lebih besar. Makanya tenangkan, jangan marah, bagimu surga, kan seperti itu. Terus kembali ke korupsi sedikit nih Pak Ustadz. Kalau dia korupsi terus ketangkep nih dia nih di penjara, berarti dosanya lunas Pak Ustadz? Enggak. Enggak. Rugi lagi dong? Enggak lunas. Oh, dia tobat aja enggak, mau lunas dari mana? Lah Allah itu Maha Pengampun. Kalau orang itu tobat. Lah kalau dia tobat aja enggak. Dia itu korupsi sekian puluh tahun, hanya ya Allah jika aku korupsi ampuni aku. Amin. Selesai sekali di antara puluhan tahun dia korupsi lah. Kan itu juga nggak ngaruh sama Allah Ta'ala sendiri. Nah ini juga harus belajar bahwa dekatkanlah diri kita kepada Allah Ta'ala. Iman dikuatkan, ketakwaan dikuatkan, dikerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, senantiasa doa yang baik, banyak mohon ampunan, banyak bersyukur, seperti itu. Nah insya Allah dari situ mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang memang golongan orang takwa di hadapan Allah, seperti nanti akan dikumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh yang ada di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ya kita harus belajar mana yang soleh, kita nggak tahu. Apakah yang masuk penjara itu soleh? Ya belum tentu, kecuali namanya soleh ya, ini beda ya. Harus kita belajar, dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita dekat kepada Allah Ta'ala, mengerjakan ibadah-ibadah pada Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, ketakwaan pada Allah, mudah-mudahan Allah lebih memberikan kepada kita, dekat kepada kita, sehingga kita dilindungi di dunia dari sesuatu hal yang mencelakakan, dan nanti kita juga akan diberi rahmatnya nanti di akhirat. Amin. Ya insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.